Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang waktunya kita untuk membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, terima kasih adik-adik sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kasih-Mu untuk kami semua. Sebentar, adik-adik mau mulai ibadah. Biar Tuhan Yesus yang sertai kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak.
menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya laskar Kristus, siap gerak der. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Yuk angkat tangan semuanya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Kita mau Tuhan selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Oh, kami mengasihi-Mu, Yesus. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Haleluya. Kami mengasihi-Mu. Engkau baik, Yesus, dalam hidupku. Kami mau berjuang, Tuhan, untuk terus setia kepadamu. Kami mau taat kepadamu. Haleluya. Oh, kami mau mengasihi-Mu karena Tuhan mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati
Ku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang boleh kami lewati bersama ya Bapa. Tuhan, kalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati Tuhan kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, biar kiranya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, tumbuh, subur, dan berbuah ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitab, hati dan pikiran ya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari kitab Keluaran sampai kitab Bilangan. Sama-sama kita akan belajar mengenai kisah Musa dan kisah bangsa Israel pergi dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ya, ceritanya dimulai waktu bangsa Israel diizinkan oleh Raja Firaun meninggalkan Mesir adik-adik ya. Tuhan membantu bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir pergi ke tanah Kanaan adik-adik ya. Di dalam perjalanannya Tuhan memberikan yang namanya tiang awan dan tiang api adik-adik. Tiang awan dipakai saat bangsa Israel berada di siang hari adik-adik. Jadi karena di padang gurun itu sangat panas ya, jadi Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Begitu pula tiang api adik-adik. Tiang api dipakai pada saat malam hari sehingga mereka tidak merasa kedinginan. Nah, suatu kali bangsa Israel terpojok di depan Laut Merah adik-adik. Ternyata Raja Firaun berubah pikiran nih. Mereka nggak mau kalau bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Sehingga Raja Firaun menyuruh prajurit-prajuritnya ya sama-sama mengejar bangsa Israel adik-adik. Sesampainya di jalan, orang Israel melihat, wah kita dikejar nih sama tentara Mesir gitu ya. Terus Tuhan gimana dong, ini Musa tolong dong, gimana ini kita nggak bisa pergi karena di depan ada laut adik-adik. Ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya. Dengan cara apa? Tuhan kirimkan angin yang besar sekali, kemudian Laut Merah terbelah menjadi dua. Nah, akhirnya bangsa Israel bisa tuh menyeberangin yang namanya Laut Merah tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan si nasibnya para tentara Raja Firaun tadi? Tentunya mereka mati saat mereka berada di laut adik-adik. Nah, nggak cuma itu aja adik-adik ya. Saat mereka sudah berjalan, ya mereka pergi ke Kanaan selama 40 tahun ya adik-adik. Ngapain aja 40 tahun ya? Tuhan memproses mereka di padang gurun itu adik-adik. Ya, saat itu mereka merasa lapar. Duh, gimana ya? Kok saya lapar nih gitu. Nah, akhirnya Tuhan menurunkan roti yang dari surga ya. Katanya sih kerupuk rasanya manis gitu ya, karena rotinya benar-benar dari sorga. Nah, itu namanya mana adik-adik. Dan bangsa Israel tahu bahwa satu hari mereka harus ngambilnya itu cukup untuk mereka makan satu hari itu adik-adik. Nah, sampai sini lanjut lagi nih. Setelah makan roti, kok kayaknya bosen ya makan roti terus ya. Mereka minta makan daging nih bangsa Israel. Mereka minta sama Tuhan. Tuhan kasih nggak adik-adik? Tentu Tuhan kasih ya. Tuhan kirimkan burung puyuh yang banyak jatuh di depan perkemahannya mereka dan mereka bisa ambil dan makan daging sepuasnya. Ya, siapa yang di sini suka makan daging sepuasnya? ya segala sesuatunya tidak boleh berlebihan. Kenapa? Di Alkitab tercatat bahwa orang yang rakus gitu ya, makannya banyak banget itu, mereka ternyata dikutuk Tuhan dan akhirnya mati dan gak jadi pergi ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik lanjut ya. Setelah mereka udah makan roti tuh, terus dikasih, terus pengen daging, dikasih. Sekarang mereka kok ngerasa haus, di sini gak ada air nih Tuhan, gimana ya? Musa tolong dong, ini gak ada air nih di padang gurun nih gitu. Ternyata Tuhan juga menyediakan nih buat bangsa Israel ya. Tuh si Musa disuruh pukul tongkatnya disuruh pukul batu supaya keluar air. Terus mereka bisa minum dengan banyaknya ya. Nah, setelah melewati itu semua ya, ternyata Tuhan itu melihat ya, kok orang Israel ini suka ngeluh ya. Udah dikasih roti tapi gak bersyukur, malah ngeluh. Kok roti terus sih, kan pengen daging gitu ya. Dikasih daging, masih ngeluh. Kok malah ini sih gak ada air minum gitu ya. Dikasih air minum,
malah ngeluh lagi gitu ya. Jadi Tuhan kirimkan ada ular banyak ya, terus itu dipatok gitu ya manusianya, terus pada mati. Nah, di situ juga Tuhan mau mengajarkan nih sama kita bahwa kita harus mengucap syukur. Nah, adik-adik, selanjutnya nih setelah itu ya adik-adik, akhirnya si Musa mendirikan yang namanya tiang awan supaya apa? Orang-orang yang sudah dipatok sama ular, kalau lihat tiang ular itu, dia jadi sembuh dan tidak mati. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar nih sama-sama bahwa yang pertama adalah Tuhan itu selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan. Ya, seperti orang Israel, mereka butuh makan, Tuhan kasih. Mereka minta roti, Tuhan kasih. Mereka minta daging, Tuhan kasih. Mereka minta biar nggak kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Mereka minta biar jalannya terang gitu, nggak kedinginan, Tuhan kasih tiang api. Jadi Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang kedua, janganlah kita ya bersungut-sungut atau tidak mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita. Kenapa? Kalau kita nggak bersyukur ya, maka nggak ada berkat di situ. Ya, Tuhan juga nggak suka. Enak-enakan ya kita minta A dikasih A, minta B dikasih B, minta C dikasih C. Giliran Tuhan mau minta kita menyembah Tuhan, masa kita nggak mau? Gitu ya adik-adik. Jadi ada dua hal yang kita mau belajar dari kisahnya orang Israel dan kisah Musa waktu mereka di padang gurun. Yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu menyediakan apapun yang kita perlukan. Jadi jangan khawatir adik-adik, meskipun saat ini adalah masa yang sulit ya. Aduh, gimana ya, sekolahku online terus, kapan ya kita bisa ke sekolah lagi gitu ya, ketemu teman-teman. Tenang, tapi Tuhan akan sediakan ya. Ada waktunya nanti Tuhan akan biarkan kita untuk kembali ke sekolah lagi gitu ya adik-adik. Yang kedua, jangan lupa kita untuk bersyukur, karena waktu kita bersyukur pasti selalu ada mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, dari kita mau meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama ya memuji Tuhan. Kakak mau undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Telah Kulihat Kebaikan Tuhan. Ya, sebagai bentuk respon kasih kita kepada Tuhan, bentuk komitmen kita untuk tetap setia sama Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri dengan tutup mata. Kita akan menyanyikan lagu Tetap Setia, refnya saja. Adik-adik semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kalau kami diingatkan Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami harus tetap bersyukur Tuhan, untuk kami mau Tuhan gak mengeluh Tuhan dengan apa yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apapun yang kami butuhkan. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati sekolah kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap hal yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Ibadah hari ini telah selesai.
Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.